Karena istilahnya pertanyaan sekecil apapun pasti akan ada jawabannya. Untuk kita bisa bercerita tentang Babe Ali ke pelanggan itu nggak gampang seperti kalau misalnya pelanggan datang ke tempat kita. Iya, benar. Ya kan? Jadi saya kepikiran kenapa nggak saya bercerita dengan kemasannya saya. Misalnya memang puas, boleh dong rating bintang 5-nya gitu kan. Gitu. Karena kan kalau di GoFood sekarang rating restonya sekarang udah dari 100% dari customer kan. Iya, kalau misalnya bayangin nih, kalau misalnya ketinggalan lalapan aja. Iya. Terus tiba-tiba rating bintang 1 lalapannya nggak ada. Nah, sakit. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. balik lagi di Ngopi dan obrolan sudah semakin panas. Langsung aja nih kita bahas yuk kelanjutan dari obrolan sebelumnya. Nah, ini semakin seru obrolan, waktu kita udah semakin menipis, tapi aku pengen nitip satu pertanyaan yang sangat penting sekali ini. Karena kemasan kali ya. Boleh kasih aku kemasan sayang? Sini, kita tarik dia ya ke kamera. Saya deg-degan Gak nyampe banget. Nah, aku udah megang kemasannya dari Babe Ali yang warna koneng gonjreng ini. Tapi bener ini kuningnya sangat wow, matahari Teletubbies ya. Sengaja. Sengaja kan biar Sengaja. orang-orang lihat dari jauh. Ini kalau kalian perhatikan kemasannya ini ya pertama udah pasti branding dari produknya sendiri, logonya, si Babe yang memegang Babe Alinya nih kalau kalian lihat karikaturnya. Lalu di sini ada sejarahnya. Pokoknya dia sangat memanfaatkan kemasan. Iya. Tidak hanya kemasan kosong aja, dia fully kemasannya semuanya dia cetak depan belakang. Nih ya, gak ada satupun space yang kosong. Bahkan kalau di sini kelihatan kayak kosong, di atasnya dia taruh sosial media. Betul. Ini pemanfaatan dari si packaging sendiri. Aku mau membahas karena aku tertarik banget. Pas aku baca, ini kan paling panjang nih di bagian bawah. Ini Iya. ada tulisannya tentang intinya ya. Ini kalau di sini kalau kita lihat kayaknya jauh ya. Terlalu panjang banget kalau aku bahas secara mendetil. Intinya mereka mengingatkan dengan kata-kata yang sangat menarik bahwasanya pembeli jangan lupa untuk kasih rating bintang 5. Betul. Kalau memang ada keluhan dan lain-lain ya standar ya, banyak yang kasih juga tulisan seperti ini, tapi bedanya kalau dia taruhnya di packaging dengan jelas seperti ini. Aku sering nemunya tuh kalau nggak kertas terpisah, kartu terpisah, atau biasanya suka dikasih permen ya gimmick-gimmick gitulah ya yang nanti dijepret. Kenapa kamu memilih naruh panjang kali lebar di kemasan ini? Supaya gratis. Jadi tidak ada biaya cetak-cetak lagi ya. Betul, satu itu. Udah pemanfaatan di sini ya. Yang kedua, kan Babe Ali itu yang tadi saya bilang 90% online. Betul. Untuk kita bisa bercerita tentang Babe Ali ke pelanggan, itu nggak gampang seperti kalau misalnya pelanggan datang ke tempat kita. Iya, benar. Ya kan? Jadi saya kepikiran kenapa nggak saya bercerita dengan kemasannya saya. Nah, ini dia Gitu cerita di loh. sini nih guys tuh. Jadi ada di situ ditunjukin produknya Babe Ali itu seperti apa. Jadi sudah ada ekspektasi kira-kira makanan yang didapat seperti apa. Kemudian ada cerita sejarah tentang Babe Ali, ya kan. Kemudian kalau masih ada tuh orang yang kayak ih lucu nih ada cerita di samping sini ada sesuatu. Dibalik lagi nih belakangnya. Masih ada lagi. Masih ada lagi Tapi ternyata. pastikan tidak ada nasinya udah dihabisin ya. Kalau Iya. lucu banget ditumpah ada nasi uduk yang kayak gitu ya. Nah, Jadi ini orang kan emang lihat aja, banyak banget tulisannya. ada pantunnya juga ada kan di situ. pesan-pesannya di dalamnya. Dan yang di bagian bawah itu saya taruh yang kayak ajakan teman-teman kalau misalnya ada kritik dan saran Oke. bisa langsung menghubungi nomor Ada customernya, nomornya di sini ditulis nomor ya. customer care-nya. Kemudian juga kalau misalnya memang puas, boleh dong rating bintang 5-nya Nah, gitu kan. gitu. Karena kan kalau di GoFood sekarang rating restonya sekarang udah dari 100% dari customer kan. Jadi itu yang bikin saya deg-degan nih kalau misalnya kalau kita nggak perform dengan baik, customer tiba-tiba udah Berpengaruh. langsung rating bintang 1 kan sayang kan. Jadi Nah, sebelum dia memberikan rating bintang 1, kalau misalnya dari Babe Ali ada kesalahan Tolong bisa menghubungi. diinformasikan. Dan kita akan langsung ganti.
Nah ini dia teman-teman, kalau belum tahu para partner GoFood bahwa sekarang sistem kualifikasi ratingnya itu berdasarkan 100% penilaian ya Betul. dari customer. Untuk customer, wow fair, saya suka itu, wah itu baru namanya adil. Tapi dari sisi penjual aku tahu ada ku menangis. Dan sedikit-sedikit pilunya dan deg-degan ya. Karena kalau sudah berusaha memberikan layanan yang terbaik, namun ketika sampai di customer kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ya. Iya, kalau misalnya bayangin nih, kalau misalnya ketinggalan lalapan aja, Iya. terus tiba-tiba rating bintang 1 lalapannya nggak ada, Nah, sakit. kamu harus tahu ya, jangan pernah meremehkan perasaannya orang-orang yang lagi kelaparan. Mereka kurang timun satu aja kalau dia lagi lapar hari itu aku bilang nggak bisa kita tebak namanya moodnya orang. Betul. Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang seperti itu ya, terjadinya pemberian rating yang buruk. Mengapa sekarang kita sangat menekankan yuk kita kumpulin rating sebanyak, tidak mendapat rating juga bukan berarti hal baik ya. Betul. Jadi justru sebisa mungkin tetap mendapatkan rating. Karena semakin banyak rating yang dikumpulkan, seperti Babe Ali sendiri sudah ribuan ya, udah berapa nih, udah banyak banget nih kayaknya. Udah ribuan lah Udah kalau ribuan. di GoFood, Kalau ada yang tiba-tiba kesurupan ngasih bintang aneh-aneh, nggak akan ngaruh banyak. waduh sombongnya. Karena kodamnya udah kenceng gitu. Jadi itu tadi teman-teman, kumpulkan rating sebanyak-banyaknya, encourage apa sih, memberikan ajakan gitu ya. Dan pastikan kita juga memang memberikan produk dan pelayanan dan kualitas yang Yes, memang bagus gitu loh. betul. Tapi itu tadi aku bilang kalau sudah bagus dan lain-lain, ada beberapa orang kan yang kadang lupa saja memberikan rating. Sayang sekali menurut Sayang. aku untuk diingatkan terus, itu juga hal yang baik ya. Semakin banyak rating yang terkumpul, maka juga mengamankan posisi kalian Betul. di dalam kualifikasi. Wah, udah kayak Piala Dunia loh ini loh ya. Nah, jadi caranya kalau dari Babe Ali mereka tetap menggunakan metode yang 0 rupiah ini karena nggak perlu budget tambahan ya. Tinggal di print aja nih di kemasan, atau teman-teman juga bisa menggunakan strategi lain ya Heeh. yang memang sesuai sama budget lah. Kalau memang Iya. pengen niatin mau bikin sesuatu yang terpisah, Karena kalau dirimu misalnya kenapa memilih nggak yang terpisah, kenapa? Kalau terpisah, Mm-mm. ya terpisah nanti jadinya, ngerti gak? Oh, ada kecenderungan. Ada kecenderungan nggak diperhatikan Oh gitu oleh ya. customer gitu kan. Nah kalau misalnya Oh. kayak gini udah selesai dipindahin misalnya, ditata seperti ini, bagus sekali gitu kan. Terus ternyata ada yang kurang nih, pas lihat-lihat dicek-cek, Ada gitu buka-buka, ternyata ada tempat untuk kita bisa komplain atau memberikan saran. Paham. Nah, Gitu. bisa sih kalau teman-teman ada yang mau meniru metode ini, nggak apa-apa juga dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh Nggak banget. apa-apa. Jadi sekali lagi teman-teman, yang paling penting itu kalau kita sudah berbicara, ini boleh sambil dipegang dilihat-lihat lagi nih kemasannya. Biar closing aku blockingnya kosong maksud aku. Jadi aku mau merangkum sedikit dari obrolan kita tadi. Mulai dari yang terakhir kita obrolin dulu deh, rating. Mengapa, betapa pentingnya mempertahankan restoran yang memiliki rating yang tinggi, ataupun kalau kalian memang baru pemula, usaha untuk mengumpulkan rating itu menjadi salah satu elemen penting juga untuk memperbesar bisnis kalian. Maka lakukanlah segala cara dengan strategi yang tadi sudah kita bagi-bagikan untuk bisa diimplementasikan ke usaha bisnis kalian sendiri. Kemudian mempertahankan terus supaya orang tuh gak, gue lagi bosen makan ini, dengan cara inovasi menu. Seasonal boleh, lagi musimnya mungkin nanti mau Natalan, ada yang versi dikasih kue Hampers. Natal atau ya hampers boleh. Seasonal boleh, ngikutin musiman boleh. Yang paling penting adalah selalu ada inovasi Dan selalu dilakukan. dan selalu dilakukan. Ingat ya, karena ini kita semua butuh konsistensi. Jadi jangan udah pede lah, gak ada yang gak mau beli, pasti orang mau beli. Gue udah terkenal. Jangan salah, yang dulu terkenal aja sekarang udah tenggelam namanya sama si Babe Ali loh. Nah ini kisah nyata nih yang kita bahas. Lalu kemudian adalah memperkuat visibilitas restoran itu supaya gak kalah saing dengan kompetitor. Tidak sampai mau menggulingkan kompetitor, gak se-ekstrim itu. Namun penting juga untuk selalu memiliki nama yang muncul ke permukaan setiap customer kita, pelanggan kita tuh, aku lagi pengen nasi uduk nih, Babe Ali Jadi mereka tetap selalu mengingat produk kita dalam keseharian mereka. Lalu coba-coba iklan pencarian itu yang tadi sudah disarankan. Ke aku highlights ini bagian yang paling penting juga, supaya teman-teman tidak sia-sia merasa sudah keluar budget tertentu dengan angka tertentu yang tentunya memakan biaya produksi lah kadang-kadang ya, karena kan nggak semuanya punya budget terpisah. Betul. Ada yang ngambil dari biaya produksi untuk bisa
bisa pasang iklan. Sekarang kita kasih tahu metode yang sangat efektif dan lebih maksimal secara mulai dari strateginya, mulai dari penempatan iklannya dan jenis iklan yang mau dipilih sudah tadi kita jabarkan bersama-sama. Jadi teman-teman manfaatkan sebaik mungkin karena sudah terbukti nasi uduk Babe Ali itu bahkan ada 3 kali peningkatan sejak menggunakan iklan. Betul. Benar Dalam ya? 1 bulan. Dalam 1 bulan. Kita hitung kembali kekayaannya Ricky Marsal bersama-sama. Saya tahu Dirjen Pajak mau nelpon saya habis ini. Jangan. Bercanda. Lanjut lagi. Oh, satu lagi deh aku mau tambahin bahwasanya tips dan trik yang paling terbaik dari semua yang kita bahas ini adalah bagaimana teman-teman mau bersosialisasi dengan komunitas ataupun teman-teman lainnya yang terlibat di komunitas Partner Partner GoFood. Jadi yuk ngobrol bareng. Kalau memang masih bingung, itu bahasanya terlalu intelek dan pinter, gue bingung nih. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Tapi mereka punya keinginan untuk belajar, ya nggak masalah, ngobrol-ngobrol langsung. Langsung aja di Facebook Kompak. Nah, tuh. Misalnya ada pertanyaan atau butuh saran itu Yes. bisa langsung posting di Iya, wallnya bener. Facebook Kompak. Jangan minderan juga, udah tanyain aja, nggak Betul, apa-apa. karena istilahnya pertanyaan sekecil apapun pasti akan ada jawabannya. Wah, gila itu. Tolong ditulis lagi editor ya. Tolong tepuk tangannya ya. Pertanyaan sekecil apapun pasti ada jawabannya. Anyway, teman-teman sekalian, kalau mau usahanya semakin laris manis, cobain semua tips-tips yang tadi sudah dibagikan oleh Ricky sendiri. Dan mudah-mudahan dari obrolan kita yang cukup panjang ini ada ilmu bermanfaat yang bisa teman-teman implementasikan ke bisnis kalian. Semoga nanti kita bisa ketemu-ketemu lagi sambil makan nasi uduk bareng ya. Siap. Mantap. Jangan lupa buat teman-teman sekalian, para partner GoFood yang tadi udah nemenin kita ngobrol, gabung ya ke komunitasnya. Sekali lagi websitenya kita munculin lagi deh, boleh deh ya editornya satu kali lagi deh. gjk.id/. Gabung Kompak. Oke, untuk sekarang itu dulu. Ada kata penutup yang mau disampaikan gak nih dari Ricky ke teman-teman sekalian? Buat teman-teman kalau misalnya yang baru mulai, karena saya juga udah pernah ngalamin, jangan pernah gampang menyerah ya. Karena kita di bisnis restoran ini seperti yang tadi di awal saya bilang, gampang dapat untungnya, gampang balik modalnya, tapi gampang juga tutupnya. Jadi kita tetap harus bisa konsisten, mempertahankan rasa, kualitas dari makanan dan produknya kita, dan juga jangan lupa perbanyak marketing channel, salah satunya di GoFood juga kan. Dan tips-tips yang ada di podcast Ngopi ini harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya akan gitu-gitu aja. Iya, jadi kalau kalian menonton ini dan bahkan merasa nih kayaknya saudara saya ada yang punya bisnis, bisa kamu bagi-bagikan video ini, kamu share, kamu kasih, karena ilmu kan pada dasarnya emang untuk dibagi-bagikan Betul. ya, supaya bisa diamalkan nih sama teman-teman sekalian. Gue makin sini makin bijak banget ya. Saya juga ikutan mau nangis nih. Ingat ya teman-teman, kalau kata Ricky, sekecil apapun pertanyaannya pasti ada jawabannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Kompak hari ini, Partner GoFood. Laris manis. Saya Soraya Hilmi, sampai ketemu lagi. Bye. Thank you Rick. Oh, kalang mic dia.